Shalom. Shalom. Ya, puji bagi Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita kembali dapat beribadah di tempat ini dalam ibadah Pelita Raya atau ibadah raya Minggu. Biarlah kita persiapkan hati kita kepada Tuhan, karena kita tahu adalah Tuhanlah Allah yang selalu menyertai kita dalam setiap pergumulan di dunia ini. Bahkan sakit penyakit kita Dia tanggung di atas kayu salib. Begitupun setiap pergumulan kita, baiklah kita serahkan kepada Dia. Hanya Dialah yang sanggup menolong kehidupan kita semua sekalian. Puji bagi Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan mengangkat pujian. Janji Tuhan pasti digenapi. Tiada yang terlalu sukar, tiada yang mustahil buatmu. Sesulit apapun engkau sanggup mengerjakan dengan ajaib. Sebab Engkau Bapa yang penuh kuasa, berlimpah kasih setiamu. Kau mengasihi setiap anakmu, yang setia lakukan perintah. Dari awal kembali kita nyanyikan, saya undang untuk bagi bersama. Tiada yang terlalu sukar, tiada yang mustahil buatmu. Sesulit apapun engkau sanggup mengerjakan dengan ajaib. Sebab Engkau Bapa yang penuh kuasa, berlimpah kasih setiamu. Kau mengasihi setiap anakmu, yang setia lakukan perintahmu. Janjimu Tuhan pasti kau genapi. Kuasa firman sungguh berkuasa, sanggup mengadakan dari yang tidak ada. Kau mempelai pria, janjimu teruji. Saya rindu kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dari awal kembali. Tiada yang terlalu sukar, amin. Tiada yang mustahil buatmu, haleluya. Sesulit apapun engkau sanggup mengerjakan dengan ajaib, haleluya. Sebab Engkau Bapa yang penuh kuasa, berlimpah kasih setiamu. Kau mengasihi setiap anakku, setia lakukan perintahmu. Kur janjimu Tuhan pasti kau genapi. Haleluya, kita angkat tangan kita. Janjimu Tuhan pasti kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup adakan dari yang tidak ada. Haleluya. Kau mempelai pria,
terukur janjimu Tuhan. Haleluya Yesus. Janjimu Tuhan pasti kau genap. Amin. Haleluya. Sungguh berkuasa, sanggup. Haleluya, sanggup padakan. Haleluya. Hari yang tidak kau mempelai pria, pasti kau genapi janji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, kur janjimu Tuhan. Haleluya. Janjimu Tuhan pasti kau genapi. Sungguh berkuasa, sanggup hari yang tidak ada. Kau mempelai pria, janjimu teruji. Kau mempelai pria, kau mempelai pria, janjimu. Sekali lagi, kau mempelai pria. Haleluya. Kau mempelai pria, janjimu teruji. Haleluya. Haleluya Tuhan. Puji segala syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Bahwasanya Tuhan, Kau adalah Allah yang setia, yang melindungi kami, memelihara hingga saat ini Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu yang besar Tuhan tercurah di tempat ini Tuhan. Bagi pribadi lepas pribadi Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan sebagai kepala memimpin kehidupan kami Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia Tuhan, semua Kau dapat lakukan Tuhan. Asalkan Tuhan kami memiliki iman sebesar biji sesawi Tuhan, Engkau pasti akan memberikan mukjizat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau kuduskan kami, kuduskan kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan Tuhan, kelemahan, dosa kami Tuhan. Biarlah darah-Mu menyucikan, kuduskan kami Tuhan. Dan firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir Tuhan saat ini untuk menaungi kami Tuhan. Terima kasih, dan juga berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian imam-imam Tuhan. Hurapi kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memakai kami Tuhan. Dan juga terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, firman yang tajam Tuhan, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang dapat mengoreksi kehidupan kami Tuhan, dapat mengubahkan kehidupan kami dari manusia yang hina menjadi manusia yang mulia, sama seperti Yesus yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar juga kami mengusir kuasa nasir iblis setan yang mengganggu jalannya ibadah ini. Kami tolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dari tempat ini. Biar darah Yesus menaungi kami, kuasa dari tempat maha tinggi menaungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa kami ini, kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji bagi Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dengan datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasannya selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya,
lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorak kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Ya, puji bagi Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita. Amin. Kita angkat pujian selanjutnya. Tuhan tetap baik, saya undang untuk bangkit bersama. Tuhan tetap baik dan selalu baik bagiku. Apapun terjadi dalam hidupku, apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Tuhan tetap baik lagi. Tuhan tetap baik. Amin. Tuhan tetap baik. Nyanyikan dengan iman saudaraku. Selalu baik bagiku. Apapun terjadi dalam hidupku, apapun terjadi ya di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatannya besar, Dia besar, selalu Dia nyatakan damai sejahteranya Dia limpahkan hari demi hari. Dia turut menanggung cinta Yesus sampai. Sekali lagi kita nyanyikan lebih semangat lagi. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Amin. Katakan dengan iman saudaraku, Tuhan tetap baik. Haleluya. Apapun terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap baik. Amin. Di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan damai sejahteranya Dia limpahkan hari demi hari. Dia turut menjadi hari demi hari. Perbuatannya besar, besar dan Dia nyatakan damai sejahteranya Dia limpahkan hari demi hari. Dia turut menanggung cinta Yesus mempelaiku. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, puji bagi Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan itu tetap baik. Amin. Ya, saya merasa dulu kalau saya boleh bersaksi, saya jauh dari Tuhan, tapi Tuhan menolong saya dalam satu hal. Ada suatu penipuan, tetapi ketika saya dari saat itu saya jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap baik pada saya. Ternyata uang saya yang saya invest kembali kepada saya, dan teman saya habis ratusan juta, tetapi saya puji bagi Tuhan. Tuhan tetap baik, Dia menyelamatkan saya, keuangan saya ketika itu, uang itu kembali ketika saya tagih. Berikutnya teman saya yang investasi, ternyata teman saya nggak selamat.
Puji Tuhan, tapi saya selamat. Itulah Tuhan tetap baik. Ketika saya jauh dari Tuhan, Tuhan tetap baik. Dia mau saya kembali kepada Dia. Amin, saudaraku. Puji bagi Tuhan. Itulah kesaksian dari saya. Kita angkat pujian selanjutnya. Kita nyanyikan bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga. Haleluya. Kita nyanyikan dengan semangat, saudara ya, Bapak Ibu sekalian. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Pur. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, dan selamatku. Aku percaya. Akan Dia, sang perisai, tempat perlindungan. Bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga Saya undang untuk bangkit bersama, kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. bahwa Tuhan juga Kota bentengku. Haleluya. bahwa Tuhan juga menolongku, Yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya. Percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, dan aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat berlindung. Aku percaya, haleluya. aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia, dan selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang asli. Tempat perlindungan yang tinggi. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji bagi Tuhan. Biarlah kita diberkati oleh Tuhan lewat puji-pujian yang kita nyanyikan saat ini. Ada amin, saudaraku? Puji bagi Tuhan. Telah tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah siapkan hati kita, hati pikiran kita, dan cara kita mendengar. Biarlah firman Tuhan tertumbuh, tertanam di dalam hati kita dan berbuah bagi Tuhan. Puji bagi Tuhan. Kita nyanyikan hati sebagai hamba. ku tak membawa apapun juga saat ku datang
ku tak membawa apapun juga saat ku kembang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mata dan setia padaku Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai inilah yang kupunya, inilah yang kupunya. Saya nanti bagi bersama. Saya serahkan mimbar ini kepada hamba Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya padamu Bapa, manapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami ingin dibentuk Tuhan seperti seorang hamba. Hatinya Tuhan yang Kau inginkan, bagaimana seorang hamba ini dibentuk menjadi kehidupan yang taat kepadamu, merendahkan diri di hadapan tuannya, dan mau melakukan apapun Tuhan yang diperintahkan oleh tuannya. Terlebih kami Tuhan, bentuklah kami menjadi seperti seorang hamba yang mau taat dengan dengaran akan firman-Mu pada hari ini. Kuasai kami dengan roh-Mu, berikan pada kami firman-Mu, dan biarlah Tuhan kuasa dari firman pengajaran ini Tuhan dapat mengubahkan setiap hati kami. Kuasa sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bisa kuatnya pergi dari tempat ini. Biarlah Allah yang hadir di tengah-tengah kami memberikan kepada kami damai, sukacita, dan pengharapan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam kasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Mazmur 26 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Mazmur 26 ayat 4 sampai yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ya, cukup sampai di situ. Kita akan mendengarkan ini doa yang disampaikan Daud kepada Tuhan, yang minta dibenarkan oleh Tuhan. Kita sudah mendengar ayat ke ayat. Kita akan melihat dari ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Ya, nah, jadi kita lihat di ayatnya keempat. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kehidupan yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Yang pertama kita sudah mendengar, yaitu hidup dalam ketulusan.
ya, ketulusan dan pengharapan. Yang kedua adalah kehidupan yang siap dimurnikan atau diuji. Yang ketiga menjadi kehidupan yang sekarang disucikan, ya, disucikan dari banyak sikap-sikap yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kita lihat sekarang apa sikap-sikap yang tidak Tuhan kehendaki. Kita lihat di sini yang pertama, Tuhan tidak suka kehidupan kita menjadi kehidupan yang di sini disebut penipu. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan aku tidak duduk dengan penipu, ya, karena penipu ini adalah nanti, ya, memang dusta ini banyak macamnya, ya. Dusta ini dengan banyak macamnya, dan dusta ini juga nanti akan semakin meningkat kepada satu sikap atau satu karakter. Ini karakter penipu, ya. Nah, kita akan bahas tentang karakter penipu ini yang sangat dibenci oleh Tuhan, ya. Kalau dalam bahasa aslinya juga disebut karakter ini adalah karakter yang sia-sia, karakter yang curang, ya, kosong dan hancur, ya. Orang-orang semacam ini penipu, ya, dan yang akan binasa, ya. Nah, jadi penipu adalah orang yang gemar akan dusta dan menutupi kebenaran, ya, itu penipu. Dari penipuan ini ada tiga macam penipuan. Ya, ini memang sudah dibahas waktu ibadah doa. Ada 3 macam penipuan. Yang pertama, ya, penipuan ini yang pertama adalah penipuan terhadap sesama. Penipuan terhadap sesama. Dibaca dulu dalam Yeremia 9 ayat yang ketiga. Yeremia 9 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Yeremia 9 ayat yang ketiga. Penipuan terhadap sesama. Demikianlah firman Tuhan. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur. Ya. Dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Ya. Tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Ya, jadi di sini katakan mereka melenturkan lidahnya seperti busur. Ya, inilah penipu. Dia menancapkan satu hal, ya, kepada sesamanya, ya, yang membuat orang itu nanti akan menderita. Ya, dan semua orang yang ditipu pasti akan menderita. Ya. Teruskan. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya. Ya, nah kita sebenarnya tidak boleh percaya kepada semua orang. Ya, kita harus berjaga-jaga kepada temannya. Ya, makanya teman ini bisa menyangkut banyak hal. Bahkan teman hidup pun bisa menipu kita. Itulah istri, suami kita. Jangankan teman sahabat kita, teman sehidup kita juga bisa menipu kita. Ya, teruskan. Dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Iya, jangan percaya kepada saudara manapun. Terus? Sebab setiap saudara adalah penipu. Iya, baca bersama-sama. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Nah, ini yang harus kita jaga di dunia ini, ya. Semua orang adalah penipu ulung. Ya, pernah merasakan mungkin ya kita, ya. Ya, bukan teman, mungkin sampai anak kita menipu kita. Ya, orang tua mungkin jarang menipu, ya. Tapi biasanya juga ada tadi pasangan kita menipu kita, ya. Oleh itu kita di sini harus berjaga-jaga, jangan percaya kepada siapapun juga, ya, harus diuji semuanya.
saudara kita, layak kita, opung kita, anak kita, ya, Pariban mungkin, besan, semuanya harus diuji. Jangan semuanya dipercaya. Ya. Nah, tujuannya memang di sini untuk menancapkan busur, ya, menancapkan busur, panah, ya, itu pasti merugikan, ya. Ya, jadi memang tujuannya menipu sama itu untuk memperoleh keuntungan. Ya, ada juga menipu sama itu untuk menutup kesalahan. Ya, ini biasa suami istri. Ya, dia tipu suami atau istrinya untuk menutupi kesalahan. Dan juga yang paling mengerikan adalah untuk mencelakakan. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, itu yang pertama. Kita tidak perlu bahas begitu dalam ini. Sekarang kita yang kedua. Ya, jadi ada menipu sesama. Nah, ada yang kedua, menipu diri sendiri. Nah, ini kadang-kadang diri sendiri kita tidak sadar. Kita ditipu, ya. Terutama yang ditipu ini adalah hati nurani kita. Siapa yang menipu? Biasanya perasaan. Nah, jadi perasaan itu bisa menipu hati nurani. Perasaan bisa menipu pikiran. Atau pikiran bisa menipu perasaan dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat. Jadi ketika orang ternyata bisa menipu dirinya sendiri. Nah, kita lihat yang kedua ini menipu diri sendiri. Yang A, apa yang disebut menipu diri sendiri? 1 Yohanes 1 ayat yang 8. 1 Yohanes 1 ayat yang 8. 1 Yohanes 1 ayat 8. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 8, ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri ya, kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ya, jadi jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, ini terutama ketika kita mendengar firman Tuhan. Ya, pertama ketika kita mendengar firman Tuhan, kadang-kali kita membenarkan diri kita. Dan ketika kita menghakimi sesama. Nah, kadang kita bisa menghakimi, selalu ditunjukkan oleh Bapak Gembala. Kalau ada orang menghakimi 1 jari kepada orang itu, 3 jari kepada kita, 1 jari kepada Tuhan. Nah, inilah yang disalahkan seperti Adam dan Hawa. Ya, 1 jari kepada istrinya Hawa, ya. Adam tidak menyalahkan ular di situ, ya. Dia menyalahkan Hawa istrinya, dan akhirnya menyalahkan Tuhan, ya. Nah, ini bisa terjadi. Itu yang pertama. Jika kita menganggap kita tidak berdosa, ya, oleh sebab itu harus kita akui bahwa diri kita adalah orang berdosa. Ya, banyak kok ajaran sekarang, bahkan saya mendengar sendiri bahwa kita itu bukan orang berdosa. Ya. Padahal ada ayat mengatakan bahwa kita adalah orang berdosa. Kalau kita tidak menganggap diri kita orang berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Ya. Itu yang A. Yang B, sekarang praktek menipu diri sendiri. Yang B adalah menganggap dirinya terutama. Ya, menganggap dirinya terutama. Galatia 6 ayat yang ketiga. Menganggap dirinya yang utama. Galatia 6 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya, jadi di sini kita diajar Tuhan. Kalau mau menjadi besar, kita harus menjadi seorang pelayan. Seorang pelayan menganggap, seorang pelayan ini dia selalu menganggap dirinya tidak utama. Ya, kalau kita lihat di restoran, ya, kalau dia lihat ada yang datang, dia pasti menyambut. Kalau sebagai pelayan, ada orang yang datang mau beli apa, pesan apa, nah, seperti itu. Kita juga, kita harus menganggap diri
Seorang dengan yang lain sebagai pelayan kita. Dan yang lain adalah yang utama. Nah, terutama dalam nikah. Ya, nikah ini paling penting. Ya, kadang-kadang kita sebagai suami, menganggap diri kita sebagai kepala, harus selalu diutamakan. Ya, harus selalu diutamakan. Istri tidak diutamakan. Ya. Memang tidak salah kalau kita memberi kopi, makanan ke suami, ya, kita sebagai pelayan. Tapi kadang-kali kalau istrinya lupa sedikit saja, wah, itu sudah ada kedongkolan dalam hati. Ya, nah itulah yang disebut menipu diri sendiri. Nah, jadi kita diajar Tuhan menjadi pelayan, dan kalau kita menjadi pelayan, dia akan menjadi orang yang terbesar. Itulah yang menjadi kepala. Ya, ada amin. Nah, yang ketiga sekarang, bagaimana kita menipu diri kita sendiri? Ya, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yang C, ya, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, ini yang disebut penipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, ya. Ada hamba Tuhan yang menerangkan, kalau kita sebagai penonton, kalau orang bertanding, ya, biasanya yang lebih pintar penonton, ya, dibandingkan orang yang berusaha, orang yang giat, orang yang bertanding. Nah, kita biasanya kalau sebagai penonton seperti itu. Ya, tapi kalau orang yang bertanding, dia tidak memikirkan kanan, kiri, depan, belakang. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa memenangkan pertandingan. Ya, tidak dipikirkan penonton. Ya, nah jadi kita bukan saja penonton, pendengar saja, tetapi pelaku firman Tuhan. Ya. Dan yang selanjutnya yang D, Yakobus 1 ayat 26. Ini yang disebut menipu diri sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah. Ya, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. ya, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ya, nah ini yang disebut orang sia-sia beribadah. Dan di sini ia menipu diri sendiri. Mengapa? Karena yang di sini dikatakan orang ini tidak mengekang lidahnya. Nah, kita sudah mendengar bahwa kalau kuda itu bisa dikekang, ya, oleh tali, dia bisa diatur. Ya, kuda. Padahal kuda itu disebut juga binatang liar nih sebutannya. Ya, tidak sembarang orang bisa menundukkan binatang liar. Ada orang juga bisa menundukkan singa. Nah, tapi kalau lidah, nah ini kita harus perhatikan. Lidah ini seperti, memang ini lidah ini tidak bertulang. Ya, lidah ini tidak bertulang. Sebenarnya kalau tidak bertulang ini mudah sekali dikendalikan. Ya, tetapi memang saya tidak mengerti mengapa Tuhan memberi lidah ini tidak bertulang. Ya. Ya, dia bisa melentur ke sana kemari, bisa membuat kata-kata yang luar biasa indahnya, tapi luar biasa menyakitkannya bisa. Nah, ini lidah. Nah, lidah seperti apa yang harus kita perhatikan? Ya, lidah di sini lidah yang menipu. Lidah yang menipu. Lidah yang memfitnah. Lidah yang menghina. Nah, semua lidah-lidah semacam itu lidah yang tidak bisa dikekang. Ya, bahkan Paulus menyampaikan bahwa lidah itu kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus, lidah itu digerakkan oleh api neraka. Ya,
Bayangkan kalau api neraka itu bisa membakar, bukan bisa membakar diri, tetapi bisa membakar banyak orang di sekitarnya. Makanya jangan ada rumah tangga itu dikuasai oleh lidah yang dikuasai oleh api neraka. Ini berbahaya sekali. Makanya tidak heran banyak nikah-nikah, rumah tangga, keluarga, antara anggota keluarga, ya, hancur. Karena lidah api neraka ini menghancurkan. Ya, membuat suasana itu tidak nyaman. Ya, apa api neraka itu? Tidak nyaman. Penghukuman, wah, itu lidah-lidah neraka. Seperti kita itu dihukum oleh seseorang. Ya, jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai lidah kita tidak bisa dikekang. Karena kalau kita tidak bisa mengekang, kita menipu diri kita sendiri. Ya, yang ketiga sekarang. Tadi penipuan itu terhadap sesama, yang kedua terhadap diri kita sendiri, yang ketiga menipu terhadap Tuhan, penipuan terhadap Tuhan. Ya, kita akan bahas ini sedikit demi sedikit. Nah, jadi ada beberapa praktek penipuan terhadap Tuhan. Ya, yang A, penipuan terhadap Tuhan adalah selalu merancangkan dosa. Selalu merancangkan dosa. Amsal 24 ayat yang ke-8. Alangkah baiknya ayat ini kita baca bersama-sama. Amsal 24 ayat yang ke-8. Ya. Siapa selalu merancangkan kejahatan akan disebut penipu. Ya, siapa selalu merancangkan kejahatan akan disebut penipu. Ya, jadi memang kalau kita boleh jujur, memang ada bilang ada dosa yang tidak disengaja, ada dosa yang disengaja. Kalau boleh jujur, semua dosa yang kita lakukan banyak kali adalah dosa yang kita rencanakan. Ya, dirancangkan. Nah, ini jahat bagi Tuhan. Ya, kecuali dosa itu tidak kita ketahui, itu beda. Ya, kalau mungkin kita tidak ketahui bahwa berzina itu dosa. Kalau kita tidak tahu bahwa kalau mencuri itu dosa, boleh ya. Tapi siapa yang tidak tahu mencuri itu dosa? Siapa yang tidak tahu berdusta itu dosa dan lain sebagainya. Apalagi merancangkan sesuatu yang jahat kepada Tuhan. Ya. Ya, di sini salah satu contohnya Yunus. Ya, mohon maaf nih, bukan. ada nama Yunus juga di sini. Ya. Ya, Yunus salah satunya. Ya, dalam Alkitab boleh kita baca dulu. Yunus 1 ayat yang ke-3. Yunus 1 ayat yang ke-3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri Ya, Tarsis, ini dirancangkan. Ya, teruskan. jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal Ya. yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, Ya. jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Jadi menjauh dari hadapan Tuhan. Ya, jadi selalu merancangkan kejahatan. Yang kedua sekarang, atau yang B, penipuan terhadap Tuhan, Daniel 8 ayat 25. Ya, ini disebut congkak. Ya, ini yang menipu Tuhan. Ya. Congkak, meninggikan diri di hadapan Tuhan. Daniel 8 ayat yang ke-5. Dan oleh karena akalnya, Ya. penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ya. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya. Ya. Dan dengan tidak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Ya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja,
tetapi perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Ya, oleh karena akalnya penipuannya dilakukannya akan berhasil. Dan ketika orang berhasil menipu, di sini ia membesarkan dirinya dalam hatinya. Nah, memang penipuan ini jadi jadi mahkota. Banyak orang kalau sudah menipu itu seperti ada kebanggaan dalam dirinya. Ya, ada yang semacam itu. Nah, kita ambil saja di sini kalau ada orang yang membesarkan dirinya dalam hatinya, yang dilawan bukannya manusia, tetapi yang dilawan adalah Tuhan sendiri. Ya, seperti orang Farisi. Ya, orang Farisi dan juga ahli pemungut cukai. Ya, ada orang Farisi, ada pemungut cukai. Nah, jadi seorang Farisi ini dia membusungkan dadanya di hadapan Tuhan. Ya, dia berdiri. Ya, kalau di sini kita sebut saja dia duduk paling depan. Ya, membusungkan dadanya. Dia tidak memperhatikan di belakangnya. Tapi ketika dia memperhatikan di belakangnya, dia lihat orang ini adalah orang berdosa. Nah, dia menganggap dirinya lebih hebat. Bahkan kalau orang congkak ini menganggap dirinya bisa melakukan banyak hal. Ya, sampai dia melawan Tuhan. Jadi yang B congkak, yang C sekarang. Yang C ingkar kepada Tuhan. Ya, ingkar kepada Tuhan. Ini disebut penipu. Ya, Maleaki 1. Ini masih Maleaki 1. Maleaki 1 ayat 14. Ya. Maleaki 1 ayat yang ke-14. Terkutuklah penipu Ya. yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternak, Ya. yang dinazarkannya, Ya. tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Ya. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Ya, ini adalah seseorang yang mau mengikrarkan atau di sini bernasar pada Tuhan. Nah, jadi ada banyak doa yang disampaikan oleh manusia, ada doa permohonan. Kalau banyak orang tidak puas dengan itu doa permohonan, biasanya ada doa puasa. Ya, ada doa puasa. Bahkan kalau misalnya orang bisa ditingkatkan dengan doa yang bernasar kepada Tuhan. Nah, jadi kalau nasar kita pasti akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, ada orang ya bernasar. Ya, saya katakan bukan bernasar lah, berjanji. Nanti kalau saya diberkati, ya kalau saya punya uang banyak, nanti saya akan ini itu. Ya, pasti yang terbaik. Nah, tapi di sini ketika orang bernasar kepada Tuhan, yang diberikan itu yang cacat. Cacat itu tidak utuh. Ya, memang dia memberi kepada Tuhan tapi cacat. Ya, kadang-kadang kita bernasar tidak sampai full 100%. Ya. Saya waktu itu bernasar kalau misalnya diterima di perguruan tinggi, ya, saya akan baca Alkitab dari awal sampai akhir. Ya. Tapi pertengahan ya mulai malas. Itu cacat di hadapan Tuhan. Ya, contohnya seperti itu. Nah, tapi akhirnya ditepati. Karena itu nasar. Ya, saya itu kalau sudah masuk kejadian, nah udah mulai bilangan, nah mulai malas itu. Udah malas. Ya. Nah, kita jangan ingkar kepada Tuhan. Nah, sekarang yang D. Ya, yang D. Tidak jujur terhadap berkat yang kita terima. Ya, ini Maleaki 3 ayat yang ke-8. Ya, ini disebut menipu Tuhan. Maleaki 3 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Ya. Namun kamu menipu aku. Ya. Tetapi kamu berkata, Ya.
Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya, dengan cara bagaimana menipu engkau? Nah, ini dosa menipu yang tidak disadari. Kadang orang tidak sadari, kadang orang juga kena tipuan manusia. Ya, ajaran. Orang ajaran, oh, jangan cari gereja yang ada perpuluhan. Kalau pendeta menyampaikan perpuluhan, pendeta sesat. Kalau pendeta menerangkan perpuluhan, pendeta mata duitan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah milik Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan mengatakan kalau milik Tuhan itu urusannya Tuhan dengan dirinya. Ya, ada orang sampai mohon maaf, pendeta itu nagih-nagih kepada jemaatnya. Nah, bulan ini enggak, bulan kemarin enggak, berarti 10 bulan harus bayar perpuluhan. Nah, itu urusan dia dengan Tuhan. Karena ini milik Tuhan. Nah, kita harus jujur ya mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya. Nah, karena persepuluhan ini adalah yang harus kita ketahui bahwa persepuluhan adalah salah satunya adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Kalau orang mempersembahkan persepuluhan, bukan dia mau judi kepada Tuhan. Ya, kalau saya memberi 10 dapat 100, itu salah. Ya, bukan seperti itu. Ya, tapi persepuluhan adalah bagaimana hati kita, ya, merasa bahwa ini adalah berkat yang diberikan Tuhan. Ya, seperti Yakub. Kalau engkau memberkati aku akan memberikan persepuluhan. Ya, ini adalah peristiwa sebelum Taurat. Orang bilang persepuluhan itu Taurat. Padahal ini ada sebelum Taurat ada. Di perjanjian baru tidak ada. Siapa bilang? Ada juga. Dalam Ibrani. Ya, di situ Paulus mengatakan bahwa persepuluhan ya diberikan kepada imam. Ya, itu Melkisedek sekarang. Ya, dulu kepada suku Lewi. Nah, jadi perpuluhan adalah berkat Tuhan dan perpuluhan adalah kebenaran. Nah, makanya kita juga memberikan perpuluhan. Ya, kita memberikan perpuluhan kepada pusat. Kaum muda memberikan perpuluhan kepada pusat, dihitung, jangan sampai ada yang kurang, Ya, jadi persepuluhan 1:10. Ya, kalau misalnya ada orang menerima berkat 10 juta, perpuluhan 1 juta. Kalau kalau misalnya ada orang menerima berkat 2 juta, 200.000. Ya. Dan yang ketiga sekarang, yang kelima. Orang yang menipu Tuhan adalah orang yang tidak mau bertobat. Nah, ini yang disebut penipu. Ya, tidak mau bertobat dan tidak mau mengenal Allah. Nah, disebut penipu. Makanya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kita kembali sekarang. Jadi ada beberapa hal yang harus disucikan. Yang pertama dari penipuan. Yang kedua sekarang dari kemunafikan. Ya. Jadi Daud berkata, aku tidak duduk dalam kumpulan penipu dan juga tidak duduk dalam kumpulan orang-orang yang munafik. Ya, munafik artinya berpura-pura, menutup, menyembunyikan misalnya keburukan. Ya, munafik itu berpura-pura, ya, menutup atau menyembunyikan keburukan atau tujuan jahatnya dengan kebaikan. Nah, jadi memang kita sulit untuk
melihat mana orang yang munafik. Karena orang munafik ini rupanya ini seperti malaikat. Ya, rupanya seperti malaikat. Ya. Omongannya itu tidak ada orang munafik itu kasar. Lembut. Ya. Kalau ada pernah orang bilang, ini lebih manis dibandingkan madu. Ucapannya. Janjinya juga lebih manis dibandingkan apapun juga. Ya. Apalagi kalau orang mau pinjam. Cobalah itu, pinjam dulu 100. Oh tidak. Kalau misalnya, toh yang baik. Ya. Kita sudah dengar firman Tuhan kan. Bahwa orang benar itu adalah orang yang meminjam. Yang biasanya manis-manis. Ya. Ya. Jadi munafik ini topeng. Ya. Padahal di sini hatinya tidak tulus. Ya, bayangkan yang munafik itu adalah pasangan kita. Tadi penipu, bayangkan pasangan kita. Yang munafik pasangan kita. Bahkan orang untuk menutupi dosanya, wah biasanya dia memberikan banyak hal kepada istrinya. Padahal dibaliknya adalah dia menutupi kejahatan, dia menutupi keburukan. Matius 23 ayat 28. Matius 23 ayat 28. Demikian jugalah kamu. Ya, demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar Ya. di mata orang, Di sebelah luar tampaknya benar di mata orang. tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Iya, penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, jadi di sebelah luar itu tampak benar, tulus, suci, ikhlas. Semua hal yang baik itu ditampilkan di mukanya. Tetapi dalam hatinya dipenuhi dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Tambah Markus 7 ayat yang ke-6. Nah, jadi orang munafik adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Kedurjanaan itu kejahatan. Dan tampak luarnya dipenuhi dengan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Markus 7 ayat yang ke-6. Jawabnya kepada mereka, Ya. benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab pada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Ya. Tetapi hatinya jauh daripadaku. Yang kedua dikatakan di sini, bibirnya memuliakan Tuhan, hatinya jauh daripada Tuhan. Ya. Berarti orang ini adalah orang yang bisa jadi adalah orang yang setia dalam ibadah. Oh, kalau sekarang dilihat itu antusias. Ya, antusias. Banyak orang yang semacam itu. Nah, kita tidak perlu menghakimi, tapi kita periksa diri kita sendiri. Karena ini sulit dideteksi. Yang tahu adalah diri kita. Ya, saya tidak tahu siapa di sini yang munafik, saya tidak tahu. Tapi yang tahu adalah diri kita. Nah, yang selanjutnya Lukas 6 ayat 42. Ini orang yang munafik. Orang yang munafik. Yang selanjutnya adalah suka menghakimi. Lukas 6 ayat 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar. Saya ulangi. Biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, Ya, padahal balok yang ada dalam matamu tidak engkau lihat. ya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, nah jadi ini memang sudah tidak asing lagi lah bagi kita. Banyak orang yang memberi nasihat, bahkan ada orang sampai menghakimi. Ya, padahal dirinya sama-sama
melakukan dosa yang sama. Ya, di sini jangan kita menghakimi. Ya, itu yang kedua sekarang. Yang kedua. Ya, jadi yang pertama tadi ya harus dicucikan adalah dari karakter kita menipu. Yang kedua dari karakter munafik. Yang ketiga sekarang dari karakter yang jahat. Ya, jahat di sini kita simpulkan saja ya. Jadi karena akar kejahatan adalah cinta akan uang. Ya, jahat ini kita persempit saja. Jadi orang yang tamak akan uang, cinta akan uang. Ya. Sehingga orang yang cintakan uang ini biasanya ya tadi serakah. Ya, serakah dia. Mengambil hak orang, mengambil milik orang. Ya, mohon maaf tentang warisan ya. Warisan. Ya, karena banyak saya mendengar ketika orang sedang membagi warisan, merasa tidak adil, merasa saya lebih bungsu, merasa saya lebih sulung, merasa saya lebih banyak berbuat. Saya harus lebih banyak dapat. Biasa seperti itu. Ya. Wah, saya lebih banyak berbuat di sini. Oh, saya kalau secara adat si bungsu. Oh, saya kalau si sulung dulu sudah kamu sekolahkan, kamu ini, kamu itu. Ini bagian saya. Wah, jangan seperti itu. Wah, di kerjaan juga jangan serakah. Ya, kalau yang bukan menjadi hak kita jangan kita ambil. Apalagi sampai kita mencuri. Ya. Dan kikir. Nah, kikir ini tidak mau memberi. Ya, satu saat saya ditegur lah oleh Tuhan. Ini teguran dari Tuhan. Ya. Karena pikir saya tidak begitu banyak ya. Waktu KKR waktu bulan Mei kemarin lah. Bulan Mei kemarin. Biasanya saya memberi. Tapi waktu itu saya kurang nih. Saya tidak perlu pada saat itu memberi. Ya. Ditegur oleh Tuhan. Pada saat itu memang itu bukan tujuan saya memang. Ya. Tapi memang banyak orang diberi di situ untuk ya meringankan beban ongkos. Ya, saya dapat memang. Dapat. Saya masukkan ke kantong. Pas tanya istri, tadi dapat uang buat ongkos? Ya dapat. Pas saya cari, mana uangnya? Cari di mana-mana tidak ada. Nah, di situ ditegur saya. Kamu sudah mulai kikir terhadap pekerjaan Tuhan. Jangan cari keuntungan. Ya, mohon maaf ini saya harus terangkan. Ya, kalau kita kikir terhadap pekerjaan Tuhan, ternyata apa yang kita dapatkan bisa jadi hilang gitu saja. Tapi saya waktu di Lempinel, ya ini mungkin baru cerita di di Komuda. Waktu Lempinel, setiap kali ada persekutuan tubuh Kristus, saya memberi. Ya, memberi. Waktu kan 3 kali persekutuan. Pas pertama memberi, tahu-tahu datang orang Bandung. Ya, di sini orang Bandung ada. Tiba-tiba datang ke sana. Sebenarnya tidak boleh orang asing atau orang yang lain memberi kepada Lempinel. Tidak boleh. Lempinel itu orang yang murid-murid di sana. Saya menjadi murid selama 9 bulan. Ya, pada saat itu saya memberi berkorban bagi Tuhan. Tiba-tiba ada orang Bandung. Ya, saya tidak sebutkan orang Bandungnya siapa nih. Tapi yang jelas ada orang Bandung ke Malang main sana. Ternyata diganti. Pas sesuai dengan apa yang saya beri. Ya, pikir saya ini buat memberi selanjutnya. Datang lagi
Ya, apa namanya itu? KKR lagi. Saya berkorban lagi bagi Tuhan, berkorban lagi. Yang lain memang tidak berkorban. Ya, tidak berkorban. Yang saya kalau berkorban tidak disebutkan nama. Ya, tapi disebut Lempinel 39 lah seperti itulah. Ya, supaya yang lain itu disebut juga, oh berarti Lempinel 39 mau berkorban juga seperti itu. Karena saya bukan melihat diri saya, tapi ada contoh sebelumnya, oh ada angkatan 37, 38 yang sudah berkorban tidak disebut nama. Oh saya pikir itulah saya beri, tapi tanpa disebut nama. Ya. Pada saat yang kedua beri lagi, diganti oleh Tuhan. Pada saat yang ketiga saya memberi double. Kalau dulu misalnya 1, yang kedua 1, yang kedua double saya beri. Puji Tuhan, yang ketiga itu diberinya lebih. Saya dapat berkat lebih dibandingkan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dan kedua itu pas, nominalnya tidak lebih tidak kurang. Ini dapat. Nah yang ketiga baru itu lebih daripada yang saya korbankan. Nah jadi jangan kikir terhadap pekerjaan Tuhan. Ya. Pikir tadi malah saya bukan mendapat tapi kehilangan. Ya. Nah, jadi kejahatan. Dah, yang keempat sekarang, kepasikan. Ya, ini harus disucikan. Kepasikan adalah artinya salah satunya adalah keluar dari sesuatu. Ya, orang fasik itu adalah orang yang bukan belum pernah mendengar firman Tuhan. Dia adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Orang yang mungkin tekun dengan firman Tuhan, tetapi orang fasik adalah orang yang tidak mau disucikan oleh firman Tuhan. Itu orang fasik. Ya. Nah, kita sekarang dikoreksi oleh firman Tuhan. Dosa-dosa apa yang sudah disebutkan oleh firman Tuhan dikoreksi. Nah, kita kembali ke dalam Mazmur tadi. Mazmur ke-26 ayat yang ke-6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ya, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Ya, nah sudah dikoreksi oleh Tuhan. Daud juga dikoreksi. Oh, saya tidak pernah berkumpul dengan orang munafik, orang yang penipu, orang yang jahat, orang yang fasik. Dan akhirnya Daud di sini mencuci tangannya. Ya, banyak arti-artinya. Nah, jadi di sini salah satu artinya adalah baptisan air. Nah, jadi proses dibenarkan yaitu salah satunya melalui proses baptisan air. Ya, tujuan baptisan air adalah untuk mendapatkan hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik ini harus dipelihara. Karena ketika kita dibaptis itu seperti kita bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir tidak mengenal kejahatan. Dia tidak tahu namanya dusta. Dia tidak tahu namanya menipu. Dia tidak tahu namanya jahat. Itu bayi yang baru lahir. Nah, melalui proses baptisan air. Nah, jadi dalam Titus 3 ayat yang kelima, Titus 3 ayat yang kelima, Titus 3 ayat yang kelima, Demikian firman Tuhan. Pada waktu Dia telah menyelamatkan kita. ya, pada waktu Dia menyelamatkan kita, Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. ya, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, Tetapi karena rahmat-Nya. ya, Oleh permandian kelahirannya kembali. ya, Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. ya. Jadi pada waktu Dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, permandian kembali adalah baptisan air. Nah, jadi baptisan air adalah syarat bagi kita untuk bertobat salah satunya. Ya. Nah, jadi setelah itu kita seperti mencuci tangan kita, membasuh diri kita, tanda kita sudah tidak ada lagi yang menuduh kita.
Ya, boleh kita baca dalam Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat ke-19. Ya, Ketekunan. Jadi saudara-saudara, ya, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian, dapat masuk ke dalam tempat kudus. ya. Nah, jadi yang bisa melayakkan kita hanyalah oleh darah Kristus. Teruskan. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, Ya. dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Iya. Nah, jadi dalam ayat yang ke-6 ini, nah kita harus menguji diri kita masing-masing. Harus menguji diri kita masing-masing. Pertama tadi kita harus dibaptis, dan yang kedua lewat firman Tuhan. Air yang murni itu adalah firman Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Ya, apalagi tentang perjamuan suci. Jadi ketika kita menerima perjamuan suci, ada roti dan cawan. Itu tidak bisa diterima kita langsung, tapi harus kita menguji diri kita sendiri. Kita layak atau tidak? Kalau kita layak dan Tuhan melayakkan kita, menguji kita, dan Tuhan bersatu dengan kita melalui perjamuan suci. Dan kita lihat sini, setelah membasuh di sini juga disebut, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Nah, ini poin yang terakhir. Jadi kita layak ya menghampiri mezbah Tuhan. Ya, apa kegiatan di mezbah Tuhan? Ya, di mezbah Tuhan. Jadi mezbah Tuhan yang dimaksud adalah mezbah korban bakaran. Nah, jadi ada yang menyampaikan. Jadi kalau kita masuk ke bait Tuhan, satu alat yang tidak pernah kita lupakan, satu alat yang tidak pernah kita lewati, itu adalah mezbah korban bakaran. Kalau tahu janjian itu paling ujung, tidak semua orang bisa melihat. Imam-imam tidak boleh melihat, ya. Ketika sudah dipasang tidak boleh dilihat, hanya imam besar. Itu pun sekali setahun. Sekali setahun. Tapi altar mezbah ini adalah alat yang pertama pasti dan tidak mungkin kita lewatkan, yaitu mezbah korban bakaran. Ya, salah satu kegiatan di mezbah korban bakaran adalah membakar lembu jantan muda. Ya, lembu jantan muda. Ini adalah korban pendamaian. Ada korban-korban yang lain. Salah satunya korban lembu jantan muda. Dan ini disembelih ketika anak-anak Harun mau menjadi imam-imam. Ya, ini yang pertama disembelih, korban pendamaian. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Ya, inilah gambarannya adalah korban Kristus di kayu salib. 1 Yohanes 4 ayat 10 ya. Inilah kasih itu. Ya, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi tetapi kita, Allah yang telah mengasihi kita. dan yang telah mengutus anaknya Ya, mengutus anaknya. sebagai pendamaian bagi dosa Ya, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, jadi ini alat yang pertama dan korban yang pertama, lembu jantan muda. Ya, ini yang besar. Ya, itulah korban Kristus yang sangat besar dibandingkan korban-korban yang lain. Korban yang lain kambing jantan, ya, domba jantan, ya. Dan ketika yang besar ini menuju kepada korban pendamaian. Ya, korban pendamaian. Apa
prakteknya baik kita. Kalau kita mau menerima korban pendamaian, ya. Tandanya kalau kita menerima korban pendamaian seperti si bungsu. Ya, si bungsu. Ya, kita tahu bahwa si bungsu ini kehidupannya jahat. Kehidupannya itu kotor. Ya. Tidak bisa diteladani. Dia menjadi anak, tetapi dia minta warisan. Nah, ketika dia minta warisan, dia pergi ke negeri yang jauh. Dia berpoya-poya di sana. Tetapi ketika semua merosot, semua uang tidak ada lagi, semua sudah meninggalkan dia, ya, dia sebatang kara. Akhirnya dia menyadari keadaannya. Lukas 15 ayat yang ke-17. Lukas 15 ayat 17. Nah ini, kita kalau mau menerima korban pendamaian, kita tahapannya seperti si bungsu. Ya, sadar. Ya, sadarilah kemalanganmu. Sadarilah dosamu. Sadarilah bahwa kita adalah umat Tuhan. Kita harus sadar. Sadarilah kita harus kembali kepada Tuhan. Lukas 15 ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaan. Nah ini katanya, titik bagaimana kita mau menerima korban pendamaian. Dia harus menyadari keadaannya. Teruskan. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, di sini yang kedua, kembali kepada persekutuan. Ya, persekutuan di rumah Bapak itu banyak orang yang berlimpah-limpah makanan. Kembali persekutuan. Yang ketiga di sini, ingat makanan. Ya, ingat firman Tuhan. Nah, si bungsu ini tidak ada dia mendapat KKR pada saat itu, tidak. Dia ingat, dia teringat. Ya, dia disadari oleh keadaannya. Sadarilah kemalanganmu. Dan dia lihat betapa banyaknya orang upahanku, orang upahan di rumah Bapakku, dan berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah ini yang keempat, sadari juga keadaan kita. Nah jangan sampai kita lupa. Kalau kita jauh daripada Tuhan, kadang kita itu akan seperti anak bungsu ini, mati kelaparan. Terus ayat yang ke-18. Nah ini langkah-langkah selanjutnya. Aku akan bangkit, Ya, dan pergi kepada Bapakku. ya, bangkit. Nah ketika orang sedang terpuruk, kadang-kadang dirinya terpuruk, hancur, bahkan nanti tidak bisa tertolong. Tetapi si bungsu ini, dia bangkit. Dia tidak bertahan dalam keadaannya. Dia bangkit terus. Dan berkata kepadanya, Ya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. ya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nah, di sini ada namanya pengakuan dosa. Pengakuan dosa kepada siapa? Sorga dan kepada Bapa, sesama. Siapa yang dirugikan oleh kita? Kembali pengaku. Dan yang ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ya, nah di sini ada sikap ketidaklayakan. Bukan minder ini, ketidaklayakan. Teruskan. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya, menjadi seorang hamba. Jadi seorang hamba. Ayat 23. Nah, barulah ada korban. Dan Lembu tambun. ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia. Ya, ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia, terus. Dan marilah kita makan dan bersukacita. Nah, ini yang harus kita dapatkan. Ya, dalam Mazmur dikatakan ayat yang ke-7, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, yang paling penting bagi kita, Tuhan ketika melihat anaknya kembali, kalau anaknya berlari satu langkah,
Tuhan bisa berlari 10 langkah. Dia menunggu selalu kita. Ya. Dan dia menyembelih lembu tambun. Sembelihlah dia. Dan marilah kita makan dan bersukacita. Ini sumber sukacita kita sekarang. Ya, sumber sukacita kita itu ada di atas mezbahnya Tuhan, di atas mezbah Tuhan. Kita ingat seperti si bungsu ini. Sadarilah kemalanganmu. Kembalilah bangkit dari keterpurukan kita. Dan jangan kita merasa layak. Tetapi kita juga harus mentahbiskan juga. Mengakui diri kita hanya sebagai seorang hamba. Jangan menganggap yang lain, menganggap diri kita yang utama, tetapi yang lain yang utama. Ya, kita nyanyikan lagu di atas mezbahmu Tuhan. Ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Ya, saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. memisahkanku dari kasih-Mu, sekalipun banyaklah tantangan. Kau membelaku, ada di pihakku. Ku kan sanggup menanggung segala sesuatu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba-Nya, rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau Mampu yang mengasihi korku. Kita bangkit di atas mezbah Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba-Nya, rela menjadi korban. Ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau memberiku yang mengasihi
hidupku sebagai dombanya, rela menjadi korban, dan ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mengasihiku. Ya, kita tundukkan kepala. Dalam hidup kita di dunia, kita tidak luput dari pergumulan hidup, peperangan rohani, persoalan, kebutuhan, masalah. Kita butuh mujizat Tuhan, lawatan Tuhan, pertolongan dari Tuhan, pertolongan ajaib. Saat kita beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia lihat dan Dia tahu keadaan kita, tapi Dia ingin kita menyadari keadaan kita seperti anak bungsu yang terhilang. Dia menyadari keadaan, lalu menyadari keadaan yang sudah hancur, tidak punya apa-apa lagi. Dia datang pada bapaknya. Bapak itu memeluk, merangkul dia. Anak yang hilang dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan masa depannya yang hancur. Dia dapat kembali masa depan dari Bapa. Kalau kita melihat masa depan kita sudah hancur, datanglah pada Tuhan, pada Bapa di sorga. Dia yang akan memulihkan saudara. Dia sanggup memulihkan, walaupun nampaknya sulit, udah kacau balau, tapi Dia mampu memulihkan setiap orang yang datang padanya. Kita nyanyikan kornya. Jika ada orang mau datang ke depan berdiri, nanti kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kornya saja. Mari, kalau ada yang mau berdoa ke depan. Ayo, masih terbuka kesempatan. Haleluya. Anak yang hilang, dia dapat masa depannya kembali. Tuhan pulihkan dia. Haleluya. Ya, masih terbuka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kemenangan. Ya, masih terbuka, masih terbuka. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebagai dombanya, rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau menelanku yang mengasihiku. Mari yang mengikuti secara online, boleh saudara berdiri di tempatmu.
Tuhan menghampiri saudara. Tuhan ada untuk saudara. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun pemulihan segala sesuatu. Segala sesuatu bisa Tuhan pulihkan. Yang sudah hilang, yang sudah hancur, Tuhan bisa pulihkan seperti anak yang hilang ini. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang datang beribadah, khususnya yang maju ke depan dan yang mau mohon pertolongan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun anak-anakmu mengikuti ibadah ini, mereka membutuhkan pemulihan segala sesuatu, baik rohani, rumah tangga, pekerjaan, masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah uluran tangan Tuhan. Tangan Tuhan menjamah engkau, memulihkan engkau. Bagimu terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Mari kita jalankan persembahan, kita angkat puji-pujian. Roh Kudus tercurah. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara ya. Tuhan membalas berlipat ganda. Ya, Selasa ada doa ya di Permata, Rabu pendalaman Alkitab di sini, Sabtu muda-mudi, nanti ibadah kedua di Permata 10.30 ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya. Ya, laporan keuangan ya ditampilin laporan keuangan. Udah, ya, makasih. Kita bangkit berdiri, kita doakan yang kurang sehat. Kita doakan juga
Lisnawari yang akan bulannya untuk bersalin ya. Yang sakit Ibu Lydia, Opu Romando perempuan, Master, kemudian Polado John. Ya. Ibadah retreat kaum muda hari tanggal 6 tanggal 7 Juni 2025. Tempat di Pilah Dago, kumpul di di sini ya. Demikian ya. Ya, kita tukar kepala. Kami berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun dulu. Kami berdoa buat anak-anakmu, boleh yang berulang tahun ke depan, buat anak-anakmu yang berulang tahun, mohon belas kasih kemurahanmu di bulan Juni ini. Biarlah tangan Tuhan tertumpang bagi mereka, beri kepada mereka masa depan yang lebih baik, kesehatan, rezeki, pekerjaan, dan kalau ada menghadapi rintangan, hambatan, Tuhan singkirkan segala rintangan. Biarlah Tuhan menolong mereka meraih masa depan yang baik, meraih masa depan dan cita-cita mereka, sehingga mereka melihat Tuhan baik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau di ulang tahunmu, di bulan ini, di tahun ini, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat rohani, jasmani turun padamu, baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Tuhan memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan kembali. Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan. Biarlah tangan Tuhan tertumpangkan bagi mereka. Berdoa Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opromando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Saudara Master juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Polado juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. John juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan aktivitas anak-anakmu minggu ini Tuhanlah buat mereka berhasil. Ibu Susan juga berkati iman, usaha, keluarga, anak, cucu, mantu, selamatkan dengan sempurna. Bangsa negara kami juga, pemimpin di negara kami, Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RW, Pak RT, seluruh Indonesia berkati. TNI Polri juga berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan biarlah berkat-Mu turun atas pemimpin di negara kami, juga kami yang hadir hari ini. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak muda bisa juga.